Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri waddin wa la alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan izinkanlah saya untuk menyampaikan materi mengenai kunci sukses menuntut ilmu. Ilmu adalah salah satu bekal kita dalam urusan dunia maupun akhirat. Tanpa ilmu, kita tidak akan tahu kemana harus pergi melangkah. Tanpa ilmu, hidup pun akan terasa sepi. Dan tanpa ilmu, manusia tidak akan bisa seperti saat ini. Ilmu sendiri adalah salah satu anugerah yang telah Allah berikan kepada kita selain akal untuk berpikir. Dan tugas kita sebagai manusia adalah untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari. Ilmu bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Ilmu juga bisa datang kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Dan ilmu pun bisa dijadikan salah satu wadah bagi kita untuk lebih mengenal siapa Rob kita. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang, termasuk kita sebagai seorang muslim. Menuntut ilmu juga sudah ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Selain dalam hadis, menuntut ilmu juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 tersebut, Allah mengatakan bahwa Ia akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Hal itu juga ada kaitannya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, barang siapa yang menempuh jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Segitu baiknya Allah sama orang yang berilmu. Bahkan Ia sampai mengatakan bahwa Ia akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Itu artinya, sungguh mulia seseorang yang berilmu itu di sisi Allah. Tapi sayangnya, seiring perkembangan zaman, banyak orang yang seakan kehilangan semangat mereka untuk menuntut ilmu, apalagi di masa seperti sekarang. Mereka menganggap bahwa menuntut ilmu itu adalah hal yang membosankan dan melelahkan. Padahal, jika mereka mengetahui balasannya, mereka pasti akan malu telah mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah hal yang membosankan. Saya akui, memang terkadang menuntut ilmu itu membuat saya lelah. Tapi kemudian saya menyadari, apa yang saya pelajari itu akan sangat berguna bagi diri saya saat ini ataupun diri saya di masa depan. Meski terkadang tak semua ilmu yang saya pelajari itu akan saya pakai di kehidupan sehari-hari, tapi setidaknya saya sudah mengenal beberapa ilmu baru yang membuat wawasan saya sebagai seorang murid menjadi semakin luas. Sejatinya, ilmulah yang akan mengantarkan kita pada gerbang kesuksesan. Lalu, adakah kunci untuk membuka gerbang tersebut? Tentu ada, seperti meminta restu kepada kedua orang tua. Ini penting, sebab jika orang tua tidak merestui, maka Allah pun tidak akan merestui. Hal ini juga berkaitan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang berbunyi, ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Selain meminta restu kepada kedua orang tua, kita juga harus memiliki sikap optimis dan bersungguh-sungguh. Jika kita tidak bersungguh-sungguh untuk menggapai hal yang kita harapkan, maka hal yang kita harapkan pun tidak akan bisa terwujud. Selanjutnya, kita juga perlu berdoa kepada Allah agar apa yang kita inginkan terkabulkan. Karena usaha tanpa doa seperti tidak ada artinya.
apalagi doa tanpa usaha. Mustahil kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kita juga perlu menghormati guru atau orang yang memberi kita ilmu. Jika kita tidak menghormati orang yang memberi kita ilmu, maka apa gunanya ilmu tinggi bila akhlak dan adab saja masih rendah? Mustahil kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut bila orang yang memberikan ilmu saja tidak kita hormati. Nabi Muhammad SAW bersabda yang dikutip dalam Lubab al-Hadis oleh Imam Jalaluddin al-Syuhuti. Barang siapa yang telah memuliakan orang yang berilmu, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan orang berilmu, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempatnya di surga. Jadi itu artinya, jika kita memuliakan guru, maka insya Allah yang kita dapatkan adalah imbalan berupa surganya Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kultum kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ingin minta maaf bila ada kesalahan pada penyampaian materi, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.